dengerin. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua nih, guys. Kita kedatangan tamu yang spesial banget, pakai telur. Bener tuh, langsung aja kita panggil kedua narasumber kita kali ya. Hai, guys. Halo. Nah, aku mau tanya-tanya dulu nih, gimana sih kabar kalian? Sehat? Gimana perjalanannya? Katanya kalian dari Thailand itu ya? Sehat Sehat dong. dong. Alhamdulillah. Jujur Alhamdulillah. perjalanannya capek banget sih, tapi seru banget ya kan Dil. Betul. Oke, mungkin kenalan dulu kali ya, biar orang-orang pada tahu kita nih lagi ngobrol sama siapa sih? Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Aida dan teman aku. Halo, aku Adila. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Kali ini kita akan membahas topik mengenai public budgeting nih teman-teman. Pernah nggak sih kepikiran uang pajak yang kita bayar tiap tahun larinya tuh kemana? Buat bangun jalan tol? Buat program kesehatan? Atau malah buat koleksi Pajero sama Fortuner? Offside. Aduh. Langsung aja kali ya kita ke segmen Caper, cerita di balik anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke, sebelum masuk ke puncak nih, sebagai mahasiswa administrasi publik semester 3, kalian tuh udah belajar apa aja sih? Wah, banyak banget sih. Banyak banget dong ya. Udah mulai turun lapangan belum nih? Udah. Waktu itu kita sempat ngelakuin wawancara kan ke berbagai instansi terkait dengan sistem kerja mereka, seperti kualitas pelayanannya, ya gitu-gitulah pokoknya. Wah, mantap sekali ya. Iya, terus kita juga udah mulai memperdalam tentang agenda setting, formulasi kebijakan, terus juga pelayanan publik. Nah, nextnya nih sekalian kita kupas di sini aja kali ya tentang public budgeting. Bener banget, karena topik kita hari ini tentang anggaran. Dari sejauh yang kalian pahami, public budgeting itu apa sih? Public budgeting itu kayak proses pemerintah dalam merencanakan, mengalokasikan, serta mengawasi penggunaan uang publik. Simpelnya nih ya, tentang dari mana uang itu berasal, kayak pendapatan-pendapatannya dari mana aja, digunain untuk apa aja, dan siapa aja nih pihak-pihak yang bertanggung jawab. Wah, bener tuh. Kalau di kos, kalian bisa bikin catatan pengeluaran kapan ditransfer, pengeluaran bayar listrik, beli makanan, sisanya nabung. Nah, negara juga gitu. Cuman bedanya nolnya jauh lebih banyak. Bedanya, kalau kamu salah ngatur uang bulanan, efeknya ya cuma di dompet pribadi. Tapi kalau pemerintah salah ngatur anggaran, efeknya bisa ke jutaan orang. Bener banget, negara tuh di sini perlu menyusun anggaran, misalnya untuk 1 tahun ke depan, mau dibawa kemana nih uangnya, dialokasikan ke pembangunan atau malah diendapin. Nah, proses pengalokasian juga udah seharusnya punya dasar transparansi dan akuntabilitas biar ada rasa kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan lainnya juga biar pembangunan bisa terarah dan prioritasnya jelas. Misalnya, tahun ini mau fokus di pendidikan, maka anggaran untuk sekolah, beasiswa, dan guru ditingkatkan. Terus fungsi anggaran bukan cuma buat pembangunan nih, tapi juga sebagai alat kontrol. Dengan anggaran, publik bisa lihat apa yang jadi prioritas pemerintah. Jadi kalau misal anggaran kesehatan turun tapi anggaran rapat naik, ya kita bisa mulai bertanya-tanya sih. Oh, jadi contoh alokasinya misal kesehatan gitu ya? Di sini kalian ada yang pakai BPJS nggak sih? Aku ada. Ada. Oke, ini ya, ngomong-ngomong soal BPJS, papaku tuh dulu sebenarnya pernah ini guys, kecelakaan dan dioperasi. Terus tetanggaku tuh bilang, katanya coba deh bayarnya ini aja, daftarin BPJS. Katanya tuh BPJS kalau semisalnya dirujuk ke rumah sakit tuh bisa gratis ya. Dan alhamdulillahnya beneran, mulai dari perawatan, biaya operasi, sampai ini kan kalau abis operasi itu kita ada ini ya, kayak treatmentnya. Itu gratis ternyata teman-teman. Nah, mungkin ini salah satu contoh kalau anggaran kita tuh memang didistribusikan dengan tepat sasaran kali ya. Nah, itu berarti salah satu contoh kalau anggaran kita tuh didistribusikan dengan tepat. Ternyata enak juga loh kalau fasilitas yang dikasih pemerintah itu bisa maksimal. Iya, bener banget. Cuma emang kalau kita bahas anggaran yang media utamanya adalah uang, udah pasti banyak banget kan kasus oknum-oknum yang bertebaran. Oke, next mengenai public budgeting yang udah kita singgung tadi, udah pasti pemerintah punya rancangan terkait mau dibawa kemana nih uang-uang kita. Biasanya kan ada tuh ya pembiayaan anggaran, pembiayaan hutang, terus juga pembiayaan investasi. Nah itu tuh uang yang dikeluarkan nggak cuma 1 atau 2 triliun, bahkan bisa mencapai ribuan. Nah kira-kira anggaran pemerintah tuh asalnya dari mana sih? Kalau berdasarkan APBN di tahun 2025 ya,
Total pendapatan negara itu direncanakan hingga mencapai 3.000 triliun. Umumnya ya, yang sering orang tahu sumber APBN itu kan udah pasti dari pajak ya. Karena pajak itu kan yang kita tahu dia adalah penyumbang terbesar di APBN ya, yaitu sekitar 80% dari APBN itu sendiri. Nah, pajak ini tuh macamnya banyak. Ada pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai kayak kita belanja di minimarket kan suka ada PPN-nya tuh. Nah, otomatis penghasilan tersebut masuk ke dalam kas negara. Jadi, setiap transaksi kita sehari-hari sebenarnya punya kontribusi terhadap anggaran negara. Betul banget. Wow, nah terus selain pajak tuh kira-kira ada lagi nggak sih? Ada dong. Selain pajak, negara juga punya pemasukan dari PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini nih merupakan sumber kedua terbesar. PNBP itu berasal dari sektor seperti royalti sumber daya alam, dividen BUMN, retribusi layanan publik, hingga pendapatan lembaga negara. Kalau boleh tahu, contohnya tuh seperti apa tuh? Contohnya ya, kayak keuntungan dari Pertamina dan PLN yang sebagian disetor ke kas negara sebagai dividen. Kemudian royalti hasil tambang kayak minyak, gas, batu bara, itu juga termasuk ke PNBP. Nah, selain pajak dan PNBP, masih ada satu lagi nih sumbernya, yaitu hibah dan sumber lainnya. Ini bagiannya kecil sih, tapi tetap aja penting. Benar, hibah ini biasanya berasal dari bantuan luar negeri, kerjasama bilateral, atau lembaga internasional. Contohnya, bantuan untuk proyek pendidikan, kesehatan, atau mitigasi bencana. Nah, biasanya porsinya kecil banget nih, di bawah 1% dari total pendapatan negara. Tapi bisa membantu untuk proyek-proyek yang sangat spesifik. Nah, sekarang kita udah tahu nih dari mana aja asal uang segitu banyaknya. Nah, karena sekitar 80% APBN itu berasal dari pajak, jadi buat teman-teman jangan lupa dibayar ya pajaknya, jangan sampai nunggak. Oke, lanjut. Karena kita udah tahu asal APBN dari mana, sekarang pertanyaannya, uang segitu banyak tuh sebenarnya buat apa aja sih? Oke, dalam APBN 2025 ya, belanja negara itu kan anggarannya mencapai 3.600 triliun sekian. Nah, secara garis besar, anggaran ini dibagi jadi dua. Yang pertama, untuk belanja pemerintah pusat, yaitu sekitar 2.700 triliun untuk kementerian, lembaga, infrastruktur, dan program nasional. Nah, yang kedua nih, anggaran ini ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa, yaitu sekitar 919 triliun supaya pembangunan itu merata dan sampai ke pelosok. Nah, kalau dilihat dari skala prioritas, sektor apa nih yang paling banyak dapat alokasi dana? Kalau nggak salah ya, dari rilis Kementerian Keuangan, anggaran terbesar tahun 2025 masih difokuskan ke pendidikan, sekitar 708 triliun, lalu kesehatan 191 triliun, dan perlindungan sosial sebanyak 500 triliun lebih. Infrastruktur juga besar, sekitar 422 triliun loh. Wow, jadi intinya balik lagi ke masyarakat ya? Nah, iya tuh kayak papaku yang dapat BPJS tadi. Tapi ya, itu kan balik lagi tantangannya gimana pendistribusian dana tersebut, apakah udah dialokasikan dengan benar, serta apakah transparansinya jelas. Kemarin juga sempat ramai itu kasus pengendapan dana APBD yang disinggung sama Menke kita, Pak Purbaya. Ternyata ya di salah satu daerah sekitar berapa triliun gitu dana yang harusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya tahun ini, tapi ternyata malah ngendep. Nah itu kan rame ya, pas udah rame baru aja ada pembangunan besar-besaran. Emang kunci kasus ditindak negara kita nih harus viral dulu sih. Oke teman-teman, tarik nafas dulu nih ya. Sama. Sekali lagi. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah bahas berapa gitu ya mengenai public budgeting itu apa, asalnya dari mana aja. Nah, sekarang kita kupas lagi nih. Kedengarannya sih cukup serius, tapi sebenarnya nyentuh kehidupan kita sehari-hari loh. Yap, karena semua hal yang kita nikmati dari fasilitas umum, mulai dari jalan raya, beasiswa kuliah, sampai subsidi BBM, semuanya tuh hasil dari proses penganggaran negara. Tapi, pernah kepikiran nggak sih prosesnya kayak gimana? Nah, good question. Di Indonesia, tahapan penganggaran publik itu sebenarnya panjang dan berlapis-lapis loh. Secara umum, ada 5 tahapan utama. Perencanaan atau identifikasi kebutuhan, penyusunan oleh kementerian atau lembaga, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi serta ada keterlibatan masyarakat di situ. Langsung aja kita mulai dari tahap perencanaan dulu ya.
Jadi tahap ini tuh intinya pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Misal, daerah Banyumas butuh perbaikan jalan, daerah Bandung butuh rumah sakit baru, dan seterusnya. Semua aspirasi itu dikumpulin dari tingkat bawah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai nasional. Biasanya input awalnya datang dari Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Di situ masyarakat bisa kasih masukan langsung nih, kayak kami butuh sekolah baru atau kami butuh fasilitas air bersih. Lanjut ke tahap penyusunan, di mana kementerian atau lembaga mulai menyusun rancangan anggaran masing-masing sesuai prioritas nasional. Misal, Kementerian Kesehatan minta sekian triliun untuk program gizi, atau kementerian lain minta buat infrastruktur. Semua itu dikumpulin dan dikoordinasikan sama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Nah, berarti nanti disaring lagi ya sama pemerintah, kira-kira mana aja sih skala yang prioritasnya sangat-sangat penting dan di posisi siaga 1? Iya, pastinya harus disaring lagi ya. Biasanya di tahap ini tuh bakal mulai muncul yang namanya RAPBN atau yang kita kenal sebagai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, nanti setelah anggaran ini disusun, masuk ke tahap pengesahan bareng DPR. Biasanya di sini tuh kayaknya banyak debatnya ya, karena kan masing-masing perwakilan pasti pengen jadi prioritas gitu kan. Betul. Nah, setelah disahkan jadi APBN dan atau APBD, barulah masuk ke tahap pelaksanaan dan evaluasi. Oh, berarti ada peran BPK juga ya di sini buat mengawasi bener nggak nih penggunaan dananya. Kalau nggak salah kita sebagai masyarakat juga bisa loh ikut mengawasi. Biasanya kan ada forum publik gitu. Nah, iya benar-benar. Jadi kalau dirangkum nih ya, meskipun ada 5 tahapan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, partisipasi masyarakat tuh paling krusial di awal dan akhir. Nah, di awal ini sebagai penyumbang ide, dan di akhir tuh buat ngawasin. Ya, tapi lagi-lagi prakteknya masih perlu diperkuat banget nggak sih? Betul, kalau masyarakat nggak aktif ya jadinya pemerintah jalan sendiri, sementara rakyat cuma jadi penonton. Padahal nih ya, uang yang dipakai itu uang publik loh. Nah, mungkin ini juga PR besar nih ke depannya. Gimana bikin public budgeting itu lebih transparan dan partisipatif, bukan sekedar formalitas. Next, kita masuk ke bagian yang lumayan panas nih teman-teman. Panas, panas, panas. Ini tuh bagian yang sering bikin kayak banyak orang garuk kepala gitu ya. Karena walaupun sistemnya udah rapi di atas kertas, prakteknya di lapangan masih banyak banget tantangan yang bikin anggaran publik nggak berjalan dengan maksimal. Oke, mungkin masing-masing dari kita breakdown aja kali ya tentang tantangan ini. Nah, boleh banget tuh. Dari aku dulu deh. Tantangan pertama yang paling sering disorot adalah kurangnya partisipasi publik. Jadi masyarakat tuh sebenarnya dikasih ruang loh buat terlibat, kayak lewat musrenbang atau forum aspirasi. Tapi kenyataannya belum banyak masyarakat nih yang benar-benar mau ikut acara kayak gitu. Iya sih, kadang bukan karena masyarakat itu nggak mau, tapi karena mereka tuh nggak tahu caranya. Ada juga yang ngerasa kayak, percuma juga ngomong, nggak bakal didengar. Padahal nih ya, tanpa suara masyarakat, kebijakan bisa jadi nggak nyentuh kebutuhan nyata di lapangan loh. Oke, next. Tantangannya apa lagi nih? Nah, kayaknya tantangan yang kedua ini bener-bener best sellernya nih. Di mana-mana. Yaitu 1, 2, 3. Korupsi! Nah, betul banget teman-teman. Korupsi dan kebocoran anggaran ini udah jadi penyakit lama ya, dari level pusat sampai daerah. Masih ada aja kasus penyalahgunaan dana publik. Betul, bahkan ya menurut data dari Indonesian Corruption Watch (ICW), setiap tahun potensi kebocoran anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Itu uang yang harusnya bisa buat bangun sekolah, rumah sakit, atau bangun buat warga miskin gitu ya, melenyap nggak tahu kemana. Iya, dan yang paling nyesek tuh kalau dengar kasus bantuan sosial diselewengkan, kayak di masa pandemi dulu nih, data penerima bantuan nggak akurat, banyak yang bener-bener butuh malah nggak dapet. Ini nyambung ke tantangan lainnya nih, yaitu kayak data penerima bantuan yang nggak akurat. Kayaknya ini sering banget kejadian nih. Kadang datanya tumpang tindih antara kementerian satu dan lainnya. Misalnya nama warga yang udah meninggal masih tercatat, atau orang yang udah sejahtera malah masih terima bantuan. Padahal ya, akurasi data tuh penting banget buat memastikan anggaran tepat sasaran. Kalau datanya aja salah, ya anggarannya juga meleset. Emang bener-bener bikin greget ya orang-orang yang rakus Iya. tuh. Oke, tapi selain itu masih ada tantangan yang lainnya lagi loh. Coba tebak apa, hayo. Apa ya? Nah, mengenai pembangunan WUS nih, si kereta cepat. Kira-kira uangnya berasal dari
Utang luar negeri. Betul banget. Tantangan lain yaitu ketergantungan terhadap utang luar negeri. Ini agak sensitif sih sebenarnya, tapi harus banget dibahas ya karena ini cukup krusial. Karena sebagian besar defisit APBN tiap tahun ditutup dari utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya nih, di APBN 2025, pembiayaan utang direncanakan sekitar 666 triliun. Artinya, sebagian besar proyek pembangunan itu masih butuh pinjaman, dan konsekuensinya adalah beban bunga serta pembayaran utang di masa depan itu jadi meningkat. Sebenarnya utang tuh nggak selalu buruk ya kalau misalnya kita dipakai buat rencana yang produktif gitu. Tapi kalau penggunaan yang nggak efisien ya gitu balik lagi bisa jadi beban generasi berikutnya. Bener nih, last but not least tantangannya yaitu transparansi. Kayak kadang masyarakat nih pengen tahu misal dana desa di daerah saya tahun ini dipakai buat apa aja ya. Tapi datanya nggak jelas, nggak update, atau malah nggak bisa dibuka sama sekali. Padahal di era digital kayak sekarang, transparansi itu menjadi kunci. Kalau data anggaran terbuka, masyarakat bisa ikut memantau dan ngurangin potensi penyimpangan. Nah, kayak anggaran daerah yang genep tadi itu loh, yang berapa triliun, itu kan salah satu bentuk kurangnya transparansi kepada masyarakat. Dari semua tantangan tadi, kira-kira ada nggak nih solusi yang dapat diberikan untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi? Oke, kalau untuk solusinya ya, kalau untuk partisipasi publik, mungkin itu bisa melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat ya. Karena kan masih banyak banget nih masyarakat yang gak paham dan kurang aware kalau ternyata kita tuh bisa ikut mantau loh pendistribusian dana pemerintah tuh kayak gimana. Nah, misalnya nih lewat kampanye musrenbang digital, forum warga, atau pelatihan partisipasi publik. Jadi, masyarakat nih bisa ngerti gimana caranya ngasih aspirasi yang benar-benar akan didengar oleh pemerintah. Bisa juga memanfaatkan media sosial. Kan sekarang udah banyak banget ya pemerintah daerah yang pada bikin akun resmi buat nerima masukan publik. Betul. Terus untuk korupsi, harapannya sih pemerintah bisa lebih tegas ya dalam melakukan pengawasan dan tega untuk menghukum pihak-pihak yang emang udah seharusnya ditindaklanjutin. Nah, terus juga transparansi pemerintah ke masyarakat itu juga bisa diperkuat ya. Lalu masalah data penerima bantuan juga bisa diatasi dengan cara kayak integrasi data dan digitalisasinya. Iya, contohnya itu kayak Satu Data Indonesia yang nyoba nyatuin semua basis data dari kementerian hingga pemerintah daerah. Jadi, nama penerima bantuan itu bisa diverifikasi, diupdate, dan dicek ganda biar nggak tumbang tindih. Terus nih, kalau datanya akurat, anggaran tuh bisa tepat sasaran. Orang yang benar-benar butuh itu bisa mendapatkan haknya, sedangkan yang nggak butuh ya harusnya nggak dapet. Nah, untuk tantangan ketergantungan utang, solusinya ada dua arah nih. Yang pertama, optimalisasi pendapatan negara dan pengelolaan utang yang produktif. Iya, misalnya meningkatkan penerimaan pajak, memanfaatkan PNBP secara efisien, dan mengefektifkan dividen BUMN. Sementara nih, kalau utang tetap dipakai, pastikan buat proyek-proyek yang produktif, yang hasilnya bisa balik lagi ke negara, bukan utangnya dipakai untuk perilaku konsumtif aja. Jadi, generasi berikutnya itu nggak terbebani. Wah, mantap sekali. Tepuk tangannya dulu dong. Cukup panjang ya sesi kita hari ini dari semua pembicaraan tadi. Oke teman-teman, setelah kita ngobrol panjang lebar mulai dari sumber anggaran negara, tahapan penganggaran, tantangan sampai solusinya, sekarang saatnya kita tarik benang merahnya nih. Oke, jadi intinya anggaran negara itu besar banget ya, bisa mencapai triliunan rupiah dan berasal dari tiga sumber utama yaitu pajak, PNBP, serta hibah atau bantuan luar negeri. Setiap transaksi sehari-hari dari masyarakat, dari bayar PPN di minimarket sampai dividen BUMN juga ikut berkontribusi. Nah, terus tadi juga ada nih proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi. Tapi prakteknya, tantangan di lapangan tuh masih banyak, mulai dari kurangnya partisipasi publik, korupsi dan kebocoran anggaran, data penerima bantuan yang tidak akurat, ketergantungan pada luar negeri, sampai transparansi digital yang belum maksimal. Makanya penting banget nih edukasi dan partisipasi masyarakat, pengawasan dan digitalisasi penggandaan untuk cegah korupsi, integrasi data penerima bantuan, optimalkan pendapatan dan gunakan utang produktif, serta transparansi digital lengkap dan real time. Kalau semua itu dijalankan dengan serius, public budgeting di Indonesia bakal lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan. Masyarakat nggak cuma jadi penonton nih, tapi bener-bener ikut berperan.
Akhirnya, tujuan utama dari semua ini jelas. Uang publik harus kembali ke publik, dipakai buat pembangunan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Jadi, terus belajar, tetap kritis, dan pantau penggunaan anggaran. Karena uang negara itu uang kita semua. Oke, itulah dia akhir dari segmen Caper, cerita di balik anggaran pendapatan dan belanjaan negara. Terima kasih kepada kedua narasumber keren kita yang udah mau memberikan wawasan yang sangat informatif. Dan tidak lupa terima kasih kepada para pendengar yang sudah mau mendengarkan sesi diskusi kita kali ini. Nah, untuk menutup sesi kita, aku mau pantun dulu kali ya. Nanti kalian bisa dong dibantu bilang cakep. Belum. Dana publik jangan sampai tersisa. Cakep. Mari kita pantau dengan saksama. Cakep. Agar pembangunan sampai ke warga dan kesejahteraan terasa nyata. Asik. Saya Tia. Saya Egin. Aku Aida. Aku Ardila. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.